Untuk Haikal Hasan, penolakan atas dirimu di Malang maupun di Pematang Siantar ini sudah seharusnya Anda mengintrospeksi diri. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi koreksi dirimu. Kira-kira salahnya di mana, sehingga selalu ditolak ketika hendak melakukan ceramah. Kalau dari pribadi saya, melihat kesalahan Anda ada pada sikap Anda dan pernyataan Anda yang terlalu provokatif, suka tebar hoaks, fitnah, dan rekam jejak Anda yang bergabung dengan organisasi terlarang, dan lain sebagainya. Halo pemirsa Kanal Timur. Lagi-lagi Haikal Hasan kembali mendapat pengusiran dari warga saat hendak berceramah di sebuah masjid di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian serupa juga pernah menimpa Haikal Hasan di bulan Januari yang lalu, ketika dia mendapat penolakan sekaligus pengusiran oleh warga Malang, ketika hendak berceramah di salah satu masjid di daerah Malang. Adapun alasan pengusiran Haikal Hasan di Pematang Siantar itu, menurut beberapa informasi di media yang saya baca, karena belum mendapat izin. Nah, apakah pengusiran Haikal Hasan di salah satu masjid di Pematang Siantar itu karena alasan belum mendapat izin atau seperti apa, saya kurang begitu tahu. Tapi kalau dari sudut pandang saya, sekali lagi dari sudut pandang saya dan cara berpikirnya saya, ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Dari yang awalnya dia diusir di Malang, lalu sekarang dia diusir di Pematang Siantar, ini semua ada keterkaitan. Ini semua adalah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Artinya kesadaran masyarakat dalam hal ini, umat Islam yang sudah semakin meluas, sepakat menolak penceramah yang isinya memprovokasi dan menyesatkan. Memang sudah saatnya mimbar-mimbar masjid dibersihkan dari penceramah-penceramah provokator, pengasong khilafah, dan pembuat kerusakan. Menolak penceramah radikal, menolak penceramah seperti Haikal Hasan yang merupakan orang yang berasal dari organisasi terlarang FPI yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia dan suka sebar hoaks atau berita bohong. Di Malang misalnya, arek-arek Malang mengusir Haikal Hasan dengan yel-yel usir Haikal Hasan, usir Haikal Hasan sekarang juga, sambil teriaki NKRI harga mati. Nah, setelah Haikal Hasan ini diusir dari Malang, Haikal Hasan ini kembali menjadi sorotan lagi, tapi bukan ceramahnya yang mengkritik pemerintah atau sebar fitnah, provokasi, dan hoaks, tapi isi ceramahnya mengajak pengikutnya untuk tidak mengkafir-kafirkan orang dan melarang pengikutnya untuk tidak memaki pemerintah. Nah, dalam video yang berdurasi 37 detik yang diunggah, salah satu warganet itu menampilkan sosok Haikal Hasan yang begitu berbeda, yang mana dalam video tersebut Haikal Hasan membela pemerintah. Suara Haikal Hasan penuh ketenangan dan menasihati jemaahnya untuk tidak turun ke jalan dan memaki-maki pemerintah. Nah, kira-kira begini kalimat nasihat dari Haikal Hasan. Solusinya saya langsung berikan, bukan turun ke jalan, bukan memaki-maki pemerintah, bukan mentogut-togutkan pemimpin, bukan mengkafir-kafirkan saudaramu, bukan membidah-bidahkan yang berbeda paham, bukan zalim-zalimkan TNI Polri, bukan itu semua, ujar Haikal Hasan. Haikal Hasan bahkan menyebutkan hal itu sangat tidak islami dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Belum dipastikan kapan video itu diambil, tapi intinya bahwa video tersebut viral setelah Om Haikal Hasan ini diusir dari Malang. Nah, dari isi ceramah Om Haikal Hasan yang tiba-tiba membela pemerintah itu, menurut saya, Om Haikal Hasan ingin mencari muka dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia, terkhususnya umat Islam yang berakal sehat, kalau Om Haikal Hasan itu orang baik dan sudah berubah dari yang sebelumnya adalah bagian dari kadrun, kini tampil nasionalis seperti kita-kita ini. Dan juga ingin menghapus rekam jejak dirinya yang memang selama ini doyan sebar hoaks, fitnah, provokasi, dan segala kejelekannya terhadap pemerintah. Dan juga Om Haikal Hasan ini lagi membongkar semua kelakuan kadrun dan mengatakan apa yang selama ini kadrun dan dirinya lakukan terhadap pemerintah itu tidak baik dan tidak islami.
Ini membuktikan bahwa Haikal sadar betul apa yang dia dan Kadrun lakukan selama ini tidak benar. Tapi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Om Haikal Hasan itu munafik. Sungguh munafik dan ingin mencari muka sama pemerintah dan juga ingin mencari muka sama umat Islam yang berakal sehat, supaya bisa menerima dirinya dan tidak lagi mengusir dirinya apabila berkunjung dan berceramah di suatu daerah. Ini hanya modus dan begitulah trik dari Kadrun. Mereka seperti bunglon yang selalu berubah-ubah kelakuannya. Nah, kembali lagi soal pengusiran Haikal Hasan di Malang dan di Pematang Siantar. Ini bertanda bahwa masyarakat Indonesia, terkhususnya umat Islam yang berakal sehat, sudah sadar betul dengan ulah dari para penceramah radikal yang suka sebar fitnah, sebar hoaks, provokasi, yang suka membentur-benturkan pemerintah dengan masyarakat dan lain sebagainya. Memang sudah sepatutnya orang-orang seperti Haikal Hasan ini tidak boleh diberi panggung untuk berceramah, dan saya kira bukan hanya Haikal Hasan saja, tapi untuk mereka-mereka yang suka berceramahnya sebar hoaks, fitnah dan mengkafir-kafirkan orang, yang suka mengharam-haramkan budaya dan tradisi, yang suka membenturkan agama dengan negara, yang suka membenturkan pemerintah dengan masyarakat, yang melawan terhadap negara dan lain-lain. Sebaiknya mereka-mereka itu juga ditolak, diusir ketika mau berceramah. Nah, yang terakhir untuk Haikal Hasan, penolakan atas dirimu di Malang maupun di Pematang Siantar ini sudah seharusnya Anda mengintrospeksi diri. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi koreksi dirimu. Kira-kira salahnya di mana, sehingga selalu ditolak ketika hendak melakukan ceramah. Kalau dari pribadi saya, melihat kesalahan Anda ada pada sikap Anda dan pernyataan Anda yang terlalu provokatif, suka tebar hoaks, fitnah, dan rekam jejak Anda yang bergabung dengan organisasi terlarang, dan lain sebagainya. Harap Anda bisa melihat itu semua. Nah, pemirsa Kanal Timur, demikian dulu opini saya kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.